teman, ketemu lagi dengan saya, Dewi. Kali ini kita akan membahas suatu masalah yang diminta oleh teman kita. Masalahnya itu adalah bagaimana cara kita menyikapi tentang seseorang yang telah melukai hati kita. Nah, seseorang ini tentunya orang yang dekat ya, seperti kekasih ya, atau suami atau istri gitu ya. Nah, bahasan untuk masalah hati memang masalah yang peka ya. Karena apa? Di situ ada kita bermain dengan perasaan, ya kan? Dan perasaan yang terdalam gitu. Jadi apabila kita dikecewakan oleh orang yang telah kita sayangi, kita cintai, itu rasanya berkali-kali lipat ya. Sakitnya tuh di sini gitu ya. Kata cita-cita ya, sakitnya tuh di sini gitu. Rasanya itu seperti 100 atau 1000 kali lipat sakit ya, dibandingkan dengan teman gitu ya, dibandingkan dengan orang lain yang tidak ada hubungannya, kita bermain hati di sana ya. Nah, mengapa kita kecewa? Nah, ini yang perlu dicari akar permasalahannya. Mengapa kita kecewa? Nah, karena kita menjalin hubungan dengan seseorang yang kita sayangi. Nah, dalam hubungan itu tentunya ada harapan. Jadi perasaan kita tuh seperti anak tangga, ya kan? Pertama kita menjalin hubungan, komitmen dengan orang, ya kan, dengan orang lain, itu ada harapan. Nah, setelah harapan naik lagi menjadi keinginan. Nah, keinginan. Nah, setelah keinginan naik lagi menjadi suatu cita-cita. Nah, cita-cita ini kita berpikir ke depan ya, nanti hubungan kita ini akan dibawa kemana, ya kan? Hubungan yang lebih baik lagi, yang lebih membahagiakan lagi, ya kan? Tapi tiba-tiba cita-cita kita itu diambiarkan gitu ya, cita-cita kita itu dihancurkan oleh seseorang, oleh orang yang kita cintai. Nah, entah itu dia karena perbuatannya, entah itu karena perkataannya, entah itu karena komitmennya yang tidak sesuai yang dia katakan, ya kan? Banyak ya sebabnya ya. Nah, memang sakit sih, ya kan? Cuman di sini kita mulai berproses ya. Kita dihadapkan kenyataan, ya kan? Bahwa hidup tidak lebar daun kelor, ya kan? Apabila kita dikecewakan orang lain, berarti Tuhan telah menunjukkan bahwa dia orang yang belum tepat untuk hidup kita, gitu. Jadi jangan berpikir kita ada masalah, terus kita seperti bumi runtuh, bumi mau kiamat gitu ya. Jangan berpikir seperti itu. Justru sebelum kita berkomitmen lebih jauh lagi, ya kan? Tapi kita ditunjukkan dengan permasalahan yang ada, ya kan? Nah, itu Tuhan menunjukkan bahwa dia memang bukan orang yang tepat bagi kita, gitu. Jadi kita ambil hikmahnya di situ, ya kan? Pun kalau memang kita memaafkan orang itu, memaafkan orang yang kita sayangi, nah kita harusnya introspeksi diri, masing-masing introspeksi diri, ya kan? Kenapa masalah itu bisa terjadi atau muncul di hubungan kita, gitu. Jadi di sini kita lebih introspeksi diri ke kita ya. Maaf betul. Di sini kita lebih introspeksi diri ke kita ya. Selanjutnya kita baru lebih kita lebih memikirkan, ya kan? Seandainya orang itu mau berubah dan kita memberikan kesempatan untuk menjalani kembali, ya kan? Nah, di sini kita berpikir gitu ya. Di sini kita lihat gitu ya, prospek kedepannya itu bagaimana hubungan kita ini gitu kan.
apakah baik untuk dilanjutkan ataukah memang stuck sampai di situ saja, ya kan? Dan apabila memang sudah tidak bisa dilanjutkan kembali dengan kesempatan yang telah kita berikan, ya sudah, gitulah. Itu memang jalan Tuhan menunjukkan bahwa dia bukan orang yang tepat di hidup kita, gitu. Ataupun ini kalau hubungan kekasih ya, tapi kalau hubungan suami istri, ya kita lebih lihat lagi ke anak-anak ya. Apalagi seorang wanita ya, lebih lihat lagi ke anak-anak. Tapi kalau memang itu sudah suatu kondisi yang sudah tidak bisa untuk dipertahankan, ya kan, sudah ada kriminal di situ, misalnya KDRT, ya kan, nah itu sudah masalah hukum ya. Nah itu bisa dipertimbangkan kembali. Karena apa? Karena kita berhak bahagia, karena kita berhak mendapatkan kebahagiaan yang lebih dibandingkan kita harus kita menerima perlakuan orang lain yang menyakiti kita, orang lain yang tidak mendukung kita, gitu. Jadi itu suatu pertimbangan juga sih, tapi lebih dipertimbangkan lagi ke keluarga ya, gimana dampaknya ke anak-anak, dampaknya ke keluarga, gitu, dampaknya ke diri kita, ke lingkungan keluarga besar, ya kan. Itu lebih banyak pertimbangan ya, dan itu harus benar-benar dipikirkan matang-matang, gitu ya. Nah, sementara itu dulu ya pembahasan kita. Nanti kita akan lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Saya minta teman-teman untuk komen bahasan apa lagi, atau untuk komen masukan bahasan apa lagi yang harus kita kupas, gitu. Jadi saya minta dukungannya untuk like, subscribe, dan komen di video channel saya. Jangan lupa ya teman-teman untuk like, subscribe, dan komen di video channel saya. Oke, terima kasih. Semoga kita selalu bahagia, damai, tenang, rahayu.